Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur apapun keadaan kita, apapun yang menjadi kerinduan kita untuk kita terus bisa beribadah dalam rumah Tuhan ini. Tentunya akan menjadi pergumulan bagi kita dalam kondisi yang sangat berbeda. Tapi kita terus mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menunjukkan kebaikannya kepada kita. Sebelum kita mengawali puji-pujian ini, saya akan bacakan beberapa ayat. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Manis kau dengar. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Mari kita akan bagi berdiri untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Bernyanyi bagimu.
Kami menyerahkan ibadah kami saat ini, pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Engkau akan memimpin jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat hadir. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan. Tuhan lawan mereka kalau mereka dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Tuhan, saat ini kami menyerahkan anak-anak-Mu yang mengambil bagian baik tugas persaudaraan dan tugas musik, dan juga jemaat-Mu yang hadir. Urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan juga terlebih kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan dan urapan kuasa Tuhan menaungi saat kami mendengar firman Tuhan dan saat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Darah Yesus menebus kita dari dosa, menebus hidup kita supaya kita memiliki hidup yang baru. Hanya oleh darah Yesus. Nyanyian pujian nomor 109. Kita akan pujikan pujian ini. Firman Tuhan pagi hari ini akan diambil dari Kitab Mazmur pasal 3. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku.
Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan, dan bersukacitalah setiap orang yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, kurban syukur kita, persepuluhan kita akan pujikan pujian nomor 193. Jadikan aku pancaran berkat. Berilah terang di
Bapak, saat ini di pertengahan acara ini kami menyerahkan persembahan kami, syukur kami, persepuluhan dan korban ketulusan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kami boleh menggunakan persembahan ini untuk meluaskan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang belum bisa memberikan persembahan ini. Biarlah pada minggu depan Tuhan tetap memberkati dan Tuhan tetap menolong kehidupan mereka. Hanya dalam nama-Mu dan kasih-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada satu pribadi yang mengenal kita lebih dalam. Bukan hanya mengenal secara fisik, namun Tuhan mengenal pribadi kita, jiwa kita, hati kita. Pribadi yang mengenal hatimu akan mengawali kita sebelum dengan mendengarkan firman Tuhan. ketika kami belajar bersama-sama firman Engkau, karena hati kami terbuka untuk Engkau bersabda untuk kami semuanya Bapa. Baik kami yang menyampaikan, saudara-saudara kami yang mendengar, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, Tuhan berkati kami semua sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman Engkau ini. Di dalam Tuhan Yesus kami
kami bersama-sama berserah. Amin. Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, firman Tuhan di dalam Mazmur 3 kita tentu paham akan siapakah Daud. Siapakah Daud? Kalau saat ini, hari-hari ini mungkin kita mendengar apa yang sudah terjadi di Singapura, di Korea Selatan, dan banyak orang mengatakan, mungkin yang tidak suka dengan pemerintah atau bagaimana Indonesia ketika kita diperhadapkan kepada pandemi corona ini, dan sering kita dan setiap kali kita mendoakan agar negara bangsa kita mampu keluar dari pandemi, karena efek daripada pandemi ini yang juga dikhawatirkan adalah nanti masalah ekonomi yang sering kita dengar, resesi, terjadi resesi, karena imbasnya bukan hanya negara tetapi masyarakat secara keseluruhan. Pernah 98 terjadi resesi ekonomi karena bagaimana keadaan dunia. Banyak orang juga yang mengatakan Indonesia tidak mungkin karena masih menunggu kuartal ketiga. Jadi misalnya kuartal kedua, ke-1 Januari sampai Maret, nanti April sampai Juni, ini sudah minus ya. Nanti kalau kuartal berikutnya Juli sampai Juli, Agustus, September ya, September itu kalau main lagi berarti krisis. Kenapa kok ditakutkan? Karena efeknya nanti biasanya terjadi mulai susah uang, karena barang-barang banyak tapi tidak ada yang beli, banyak PHK dan sebagainya. Walaupun kemarin sudah sebagian juga dirasakan. Nah, Ibu Bapak, bagaimana keadaan yang saat ini berimbas bukan hanya masalah kesehatan? Kayaknya kita aja dengan pandemi ini aja sudah disibukkan dan dibingungkan. Nah, Bapak Ibu mungkin melihat gereja kita ini kecil tapi kayaknya tenanan gitu. Karena saya sebagai ketua BAMAK memberikan contoh kepada gereja-gereja bagaimana kita harus ditemukan dan sebagainya, kita harus tetap pakai masker dan sebagainya, gitu kan. Kalau kemarin kota ini 0, sekarang 5, ya 5 tapi satu keluarga, gitu kan. Satu keluarga dan di sebelah sana ya, jadi RW 2. Nah Ibu Bapak, keadaan yang seperti itu, keadaan masyarakat yang nantinya mungkin orang berpikir bagaimana saat ini masalah kesehatan, bagaimana nanti masalah ekonomi, belum lagi ketika kita berpikir ke depan pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana dalam keadaan sangat seperti ini cari pekerjaan, tapi juga perusahaan banyak yang juga yang menerima pekerja baru juga. Jadi tidak usah khawatir, dalam arti keadaan ini orang mengatakan masih jangan khawatir. Tetapi bagaimana segala keadaan itu, khawatir, takut, was-was, bingung, gelisah, gentar, yang sering kali membuat orang menjadi bahasanya stres atau bingung atau tidak bisa tidur, sehingga orang mengatakan bagaimana agar bisa tenang ya, biar bisa tidur bagaimana. Nah, kalau tadi kita mendengar apa yang dikatakan oleh Daud, aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun. Jadi rasanya keadaan yang ada pada Daud pada waktu itu adalah keadaan suatu yang orang mengatakan tentrem, ayem. Padahal apa yang terjadi tadi? Ketika kita membaca dari mulai ayat 2 sampai berikutnya sampai yang ke-4, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Dan dikatakan tadi, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Jadi Daud menyadari keadaannya, Daud menyadari apa yang terjadi di dalam dirinya, tetapi bagaimana ketika dia mengatakan
membaringkan diri lalu tidur. Nah, Ibu Bapak, ketika Daud mengatakan hal ini, apakah dia tidak punya permasalahan yang luar biasa? Luar biasa masalahnya. Ketika kita saat ini diperhadapkan kepada keadaan lingkungan kita, tanda resesi, jadi pendapatan yang mulai menurun, bagaimana secara trik orang mengatakan, kalau yang orang ekonomi mungkin, kalau saya salah mungkin ya. Jadi bagaimana ketika menghadapi resesi, yang penting adalah harus punya uang banyak, katanya gitu kan. Belanja yang tidak kebutuhan, jangan belanja yang kebutuhan yang tidak pokok, yang apa namanya, yang misalnya, makanya sekarang jarang orang beli mobil, motor baru jarang, karena harus direm. Yang terpenting adalah untuk kebutuhan pokok. Jadi harus punya stok untuk kebutuhan pokok. Jadi Ibu Bapak, bagaimana Daud pada waktu itu? Bagaimana kita saat ini belajar atas diri Daud? Bagaimana dia bisa mengatakan, walaupun keadaannya tertekan yang luar biasa, ya Tuhan, berapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Bahkan dia memberikan suatu gambaran, dikatakan tadi di dalam ayat yang ke 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Bukan hanya 10 orang atau 20 orang, tetapi puluhan ribu orang. Kalau bahasanya Daud ini dicari seorang diri dengan puluhan ribu orang, ini kan gampang ketemunya. Bagaimana ketika orang yang puluhan ribu itu mencari satu orang? Bahasanya perangnya itu sakit kurang, jadi dilingkan gitu. Kalau perang itu kan sakit kurang, jadi dilingkan. Ketika ada musuhnya di sana satu, kemudian kalau orangnya banyak, kita banyak, gampang muter saja. Muter kemudian maju, kan mesti kejegok kan gitu kan. Jadi sakit kurang. Nah, bagaimana Daud mampu mengalahkan akan permasalahan itu? Jadi saat ini yang diperhadapkan di hadapan kita adalah bagaimana kita mampu mengatasi akan keadaan itu, keadaan dunia, keadaan negara kita, keadaan lingkungan kita, dan keadaan kita. Kalau dunia, orang mengatakan, kalau dunia lah kita tahu saja. Tapi kalau kita mau ikut menyelesaikan, nggak bisa, kita bukan orang yang berkecimpung. Kalau negara ini mau kita masyarakat biasa, ya kita doa saja. Bagaimana kalau lingkungan? Ya kita berusaha, kita bisa. Jadi Ibu Bapak kalau selesai ibadah nanti, ya kalau udah Mas Giat juga Dev ya, mulai import sterilisasi ya, semprot semuanya kan. Karena kita memberi contoh ya, memberi contoh. Jadi semprot semuanya, kemudian cuci tangan di sana. Kita tidak di shot itu, oh ya Cemara 7 duduknya agak jarang-jarang gitu kan. Kita ambil bagian cara kita. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Nah, inilah yang kita saat ini akan melihat. Bagaimana Daud mampu mengalahkan keadaan itu. Orang yang memusuhi dia, permasalahan dia tetap ada, tetapi dia mampu mengatasi tekanan yang ada pada dirinya. Dan tentunya bukan hanya dia mampu mengatasi tekanan di dalam dirinya, tetapi dia juga mampu mendapatkan pertolongan. Sekarang yang diperhadapkan kita adalah bagaimana kita mampu mengatasi tekanan di dalam diri kita
kita ketika kita melihat semuanya itu, sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada was-was, tidak ada kebingungan, tidak ada kegentaran, tidak ada kegelisahan. Yang ada adalah bagaimana mampu seperti Daud terbaring, tidur, dan bangun walaupun masalahnya banyak, menunjukkan adanya kedamaian, sejahtera tanpa ada beban, tanpa ada rasa takut. Nah, kuncinya adalah Daud mengatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas-Mu. Mungkin Ibu Bapak sering mendengar. Kuncinya adalah bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar meyakini, percaya Tuhan Allah kita yang empunya kuasa. Nah, percaya yang empunya kuasa ini harus benar-benar percayanya dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap jiwa kita. Jadi percaya ini benar-benar, kalau almarhum Bapak dan aku yakin, saya yakin nih. Jadi seyakin-yakinnya itu berarti yakinnya bukan hanya di iya Gusti Allah kan punya kuasa. Tapi kadang-kadang hatinya masih jadi masih ada keraguan. Jadi percaya sepercaya-percayanya dengan hati, dengan pikiran dan seluruh jiwa kita. Jadi ada kepasrahan akhirnya, keyakinan yang mutlak, keyakinan yang menyeluruh di dalam segala pribadi kita. Jadi bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuh. Hal ini kita bisa melihat bagaimana ketika Daud ini memiliki keyakinan yang dimana keyakinan dia benar-benar keyakinan yang mutlak. Bagaimana diawali dengan karir dia ketika dia akan berhadapan dengan Goliat. Saya pernah menyampaikan itu tidak mungkin terjadi dia bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana saudara-saudaranya nanya dia? Bagaimana saudara-saudaranya? Ya mopo begini. Wong mas-masmu sing tentara ora wani. Tapi dia dengan yakinnya ternyata mampu. Jadi yang pertama adalah kita harus menjadi pribadi-pribadi yang percaya dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang mutlak. Yakin. Selain kita berusaha, usaha itu pasti. Tetapi bagaimana kita menghadapi kehidupan ini? Bagaimana saya sering mengatakan bagaimana menghadapi masa depan kita, anak-anak kita serahkan pada Tuhan. Yakin, seyakin-yakin. Dan yang berikutnya adalah Tuhan pasti menolong. Yang seringkali adalah kita lupa bahwa Tuhan menolong tidak ya. Kita ya. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti. Dan menolongnya Tuhan adalah menolong yang terbaik. Jadi keyakinan ini harus benar-benar mutlak. Keyakinan ini harus benar-benar yakin bahwa Tuhan itu akan menolong. Dan kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan menolong pasti yang terbaik. Apa yang dikatakan di dalam Markus, firman Tuhan dikatakan bagaimana kita harus meyakini bahwa Tuhan itu tahu keadaan kita. Jangan takut, percaya saja. Di dalam Markus
5 dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Tapi dengan catatan, dengan berusaha. Jadi jangan takut, percaya pokoknya. Dan apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ketika Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan kita, sebelum dia kembali ke surga, dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan. Jadi saat ini kita sebagai pribadi-pribadi yang beberapa waktu lalu kita belajar bagaimana Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, yang menuntun kita, membimbing kita agar setiap langkah kita adalah langkah yang sesuai dengan jalan Tuhan, sehingga keberhasilan, kesuksesan akan ada di dalam diri kita. Bagaimana kita manut dengan Tuhan, karena Tuhan mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, dan damai sejahtera itu diberikan untuk kita semuanya. Dan dikatakan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hati. Percaya, percaya, percaya dan percaya. Maka Tuhan akan menolong ibu bapak, saudara-saudara semua, dan memberikan apa yang perlu kita terima, memberikan apa yang perlu kita terima, memberikan apa yang perlu kita butuhkan. Pasti Tuhan akan memberkati. Percaya dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita, seperti halnya Daud melakukan hal itu, maka dia diberkati oleh Tuhan. Maka ibu bapak, saudara-saudari semuanya akan diberkati oleh Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan akan firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman Engkau yang telah kami dengar bersama-sama menjadikan kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan saat ini, terlebih pada masa-masa sekarang ya Tuhan, di mana bangsa kami masih dalam proses untuk keluar dari pandemi corona ini yang berimbas kepada permasalahan perekonomian negara kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan terus memberikan kekuatan di dalam kami menjalani segala kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan kami terus merindukan. Dengan yakin, percaya, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan pikiran kami bersama-sama berserah kepada Engkau akan masa depan kami semuanya, hari ini dan selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jejak setiap hari kita mengalami.
Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan terus kami berdoa untuk negara bangsa kami. Biarlah pertolongannya daripada Tuhan. Tuhan terus berikan untuk para pemimpin-pemimpin kami, baik di tingkat pusat, tingkat daerah. Tuhan akan menolong sehingga kami boleh bersama-sama untuk keluar dari pandemi corona ini ya Bapak. Tuhan akan menolong sehingga mereka ketika memutuskan, menetapkan keputusan-keputusan, kesemuanya datang dari Tuhan. Terlebih Tuhan terus melawat bangsa ini sehingga masyarakat akan tertib di dalam melakukan akan kehidupan mereka di dalam kehidupan normal. Protokol kesehatan tetap mereka jaga sehingga penyebaran virus corona dapat segera dipatahkan di bumi Indonesia ya Tuhan. Hanya pertolongan Engkau Tuhan yang kami mohonkan dan kami rindukan. Tuhan juga berkati bangsa kami di dalam menghadapi akan imbas daripada pandemi ini, yaitu permasalahan ekonomi. Tuhan akan menolong kebijakan-kebijakan moneter dari pemerintah kami. Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kota kami di mana kami beribadah, di mana kami bertempat tinggal, baik di kota maupun kawasan, Tuhan juga memberkati mereka akan daerah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan biarlah Bapa, kami terus menyerahkan ke dalam tangan kuasa Engkau akan kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi dengan berkat kekuatan iman yang terus Tuhan tambahkan agar kami semakin kuat, baik kami yang ada di gereja di saat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan juga berkati dengan kesehatan kami semua Tuhan. Tuhan terus membackup kami semua ketika di antara kami masih harus bekerja keluar rumah. Tuhan memberikan akan berkat kesehatan. Tuhan juga berkati kami semua dengan berkat di dalam kami mencari nafkah. Tuhan membukakan tingkat-tingkat berkat Tuhan. Tuhan berikan keberhasilan. Tuhan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan saudara-saudara kami. Tuhan juga berkati dengan keluarga-keluarga yang ada. Ikat kami semua dengan kasih, sehingga sukacita, damai sejahtera ada di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan memberkati akan anak-anak Tuhan, baik mereka yang masih balita, anak-anak remaja pemuda, di dalam pertumbuhan akan fisiknya, pertumbuhan imannya, masa depan di dalam studinya, di dalam pekerjaannya, di dalam teman hidupnya. Tuhan memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan. Kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan terus membukakan tingkat berkat-Mu. Kami serahkan Mas Iman, Mas Chandra yang sedang menunggu untuk tes kedua CPNS. Tuhan akan memberkati. Mas Aldo yang masih terus mengikuti akan penerimaan taruna. Tuhan terus juga berkati. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan, Tuhan berikan kepada anak-anak. Begitu anak-anak-Mu, begitu juga Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini juga merindukan untuk studi lanjut mereka. Baiklah yang kami serahkan kuasa. Yang mereka saat ini yang mulai berusaha, Tuhan juga berkati mereka ya Bapak. Terima kasih. Pertolongan yang daripada Tuhan terus kami mohonkan untuk anak-anak-Mu. Karena kami hanya berserah kepada Engkau, karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Ketika anak-anak berusaha, maka Tuhan yang mempunyai kuasa dan masa depan memberikan yang terbaik kepada mereka semua. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Begitu juga Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing semua, baik kami yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, dengan segala pergumulan masing-masing, bila Tuhan akan campur tangan,
dengan pertolongan, dengan kekuatan, dan dengan jalan keluar yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini kami juga menyerahkan yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan juga berkati. Pak Eko kami serahkan tangan kuasa Engkau. Tuhan memberkati di dalam kehidupan bersama dengan istri anak-anak. Tuhan berkati, bahagia sejahtera Tuhan terus limpahkan kepadanya. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Ibu Bapa dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang daripada Allah, berkat rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas Ibu Bapa, saudara-saudari semua, anak-anakku semua, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya.